Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Kumaha, damang. Damang ya. Ini Alhamdulillah. sejak Apeksi mengadain acara Prabowo Ganjar ya dan Anies, ini atmosfer dunia digital nih itu ya tiga itu gitu, yang dominasi gitu. Jadi isu ya, isu tren ya. Mm-mm. Karena tentunya kita akan memberikan sedikit edukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kita melihat data-data background, data-data latar mereka ini, dan hari ini kita akan bahas Prabowo Subianto, Bung Dip ya, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kita akan coba bahas beberapa isu yang terkait dengan para kandidat ya, bakal calon presiden. Dan kebetulan kalau kita ingat, beberapa waktu yang lalu kita sudah coba sandingkan isu integritas atau anti korupsi atau budaya bersih antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Nah, kebetulan yang belum kita bahas adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak ada salahnya untuk memenuhi rasa keadilan. Kita untuk sesi kali ini kita akan bicara Prabowo Subianto yang akan coba running untuk ketiga kalinya sebagai capres, terutama terkait isu budaya bersih, membangun integritas di institusi, dan kebetulan nanti kita akan coba lihat itu lebih dalam, Bu Meldi. Gitu. Ini menarik isu integritas, gitu ya. Iya, jadi Prabowo Subianto ya dari segi intelektual, penguasaan terhadap fundamental negara, penguasaan terhadap fundamental birokrasi dan sebagainya, tidak kita ragukan lagi. Tapi kita juga harus baca pengalaman-pengalaman dia di institusi yang mau kita telusuri sejauh mana komitmen dia terhadap anti korupsi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi isu anti korupsi merupakan salah satu prasyarat dasar ya di dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan. Jadi kalau kita banyak belajar dari pengalaman bangsa Indonesia, banyak sekali rencana-rencana pembangunan atau ide-ide besar, narasi-narasi besar, gagasan besar, itu pada akhirnya kandas. Salah satunya karena korupsi atau penyimpangan. Nah, maka dari itu, mau tidak mau, untuk calon presiden 2024, kita akan coba lihat apakah masing-masing bakal calon ini, ya paling tidak sejauh ini sudah ada 3 bakal calon ya, 2 sudah kita kupas untuk awalnya, dan sekarang kita lanjutkan dengan Prabowo. Apakah memiliki komitmen terkait budaya bersih, budaya anti korupsi, integritas, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat untuk Pak Prabowo relatif tidak banyak bercerita atau menuangkan ide-ide atau komitmen atau visi misinya terkait pemberantasan korupsi atau budaya bersih atau budaya integritas, Bu Meldi ya. Karena seingat saya, terakhir kita berdebat ya terutama untuk isu anti korupsi dalam debat Capres 2019 ketika itu antara Pak Prabowo versus dengan Pak Jokowi gitu. Tapi setelah itu ketika Pak Prabowo masuk dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan, relatif redup, tidak ada lagi misalnya isu-isu atau komitmen atau narasi dari Pak Prabowo terkait budaya bersih atau budaya pemberantasan korupsi. Dan ini menarik buat saya gitu. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo yang notabene salah satu tokoh senior, tokoh yang sudah berpengalaman, kita ingin tahu, publik ingin tahu gitu ya, para calon-calon pemilihnya siapapun nanti gitu, apakah Pak Prabowo ini punya komitmen terkait pemberantasan korupsi, budaya bersih atau tidak. Nah, refleksi yang kita bisa gunakan, jadi kita akan coba gunakan data data yang sudah diverifikasi ya, dan kebetulan kita gunakan dari survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK untuk tahun 2021. Kebetulan Kementerian Pertahanan ikut, sayangnya untuk tahun 2022 itu tidak ada lagi, jadi Kementerian Pertahanan tidak ada dalam survei integritas untuk tahun 2022, jadi kita gunakan data 2021. Dan kemudian kalau kita lihat, ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan ya Bu Meldi ya, baik itu dalam aspek anti pungli, anti suap, anti bribery gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam anatomi Kementerian Pertahanan gitu ya, Kemenhan. Jadi kalau kita lihat, kita ingin lihat apakah dengan hadirnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan dari 2019 sampai nanti 2024, kita akan melihat adanya semacam kultur yang baru, budaya yang baru di Kementerian Pertahanan, terutama terkait dengan isu-isu anti korupsi atau budaya bersih gitu. Karena kalau kita lihat, Kementerian Pertahanan adalah merupakan salah satu kementerian yang kita lihat kalau dari tupoksi atau tugasnya itu memiliki kerentanan terkait korupsi yang cukup tinggi.
Karena apa? Karena tadi belanja-belanja yang sifatnya rahasia, pertahanan negara, sehingga agak sulit dikomparasikan gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pertahanan gitu ya, korupsi merupakan salah satu yang sekarang menjadi salah satu momok gitu ya, ancaman pertahanan keamanan atau integritas sebuah bangsa atau sebuah negara. Jadi logikanya dengan hadirnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, maka juga akan muncul budaya-budaya anti korupsi atau budaya bersih di Kementerian Pertahanan gitu. Nah, karena Kementerian Pertahanan tidak banyak melayani publik, berbeda dengan kementerian-kementerian layanan dasar ya Bu Meli ya, kita coba ambil salah satu isu penting di dalam Kementerian Pertahanan adalah isu terkait benturan kepentingan Bu Meli. Nah, isu ini atau COI gitu ya, karena banyak sekali pihak-pihak yang akan nanti terlibat dalam Kementerian Pertahanan. Kita ingat Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang terbesar selain untuk kepentingan operasional para prajurit, tapi juga Kementerian Pertahanan juga mulai untuk belanja-belanja alat pertahanan alutsista yang cukup besar begitu. Jadi saya pikir ini sangat penting untuk kita lihat sehingga aspek benturan kepentingan, konflik of interest itu menjadi isu penting. Gitu. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh KPK untuk tahun 2021 ya, ada sekitar 6 poin pertanyaan terkait aspek benturan kepentingan di Kementerian Pertahanan. Dan kemudian nanti kita lihat dari respondennya adalah totali ASN di Kementerian Pertahanan, kurang lebih dari 100 orang sebagai respondennya gitu ya. Dan kemudian sebagai benchmarking kita gunakan rata-rata untuk survei 34 kementerian yang lain untuk tahun yang sama, tahun 2021 Bu Meldi, begitu. Nah, kita mulai satu aspek pertama ya. Nah, ini dari pertanyaan yang dilakukan oleh KPK, apakah dalam mengelola Kementerian Pertahanan ada pihak-pihak yang mempengaruhi keputusan terkait penentuan program atau kegiatan gitu. Nah, dari jawaban ASN Kementerian Pertahanan 20,4% itu menjawab mengkonfirmasi itu begitu. Nah, sementara rata-rata kementerian itu hanya 21,1. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada pihak yang mempengaruhi keputusan terkait pemenang tender pengadaan barang dan jasa? Pada Kementerian Pertahanan, konfirmasinya 21,4 gitu. Sementara rata untuk 34 kementerian yang lain itu hanya 18,7. Jadi Kementerian Pertahanan relatif lebih tinggi nuansa mempengaruhi dalam aspek pengadaan barang dan jasanya. Poin berikutnya untuk pertanyaan ketiga, pihak lain yang mempengaruhi keputusan terkait pemberian izin rekomendasi terkait perizinan tertentu. Nah, pada Kementerian Pertahanan itu dijawab 17,5, sementara rata kementerian gitu ya, 34 kementerian itu hanya 16,9. Jadi Kemenhan relatif lebih tinggi. Kemudian pertanyaan keempat, pihak lain mempengaruhi keputusan terkait negosiasi, sanksi atau denda. Apakah sanksi denda terkait PBJ, sanksi denda yang lain misalnya gitu ya. Di Kementerian Pertahanan itu dikonfirmasi sebanyak 19,4%, sementara rata 34 kementerian hanya 14%. Ini agak jauh bedanya Bu Meldi ya. Jadi saya pikir ini juga mesti kita lihat nanti di Kementerian Pertahanan gitu ya. Artinya disparitasnya Kementerian Pertahanan relatif lebih tinggi gitu ya. Nah, dua pertanyaan yang lain misalnya dalam konteks benturan kepentingan dalam promosi, rekrutmen gitu ya, rotasi pegawai. Nah, di Kementerian Pertahanan itu dijawab konfirmasinya 26,2%, sementara rata-rata 34 kementerian itu hanya 23,4%. Jadi masih lebih tinggi di Kementerian Pertahanan. Dan pertanyaan terakhir misalnya, siapa yang mempengaruhi atau pihak lain mempengaruhi keputusan terkait penetapan penerimaan bantuan, penyaluran bantuan-bantuan program pemerintah. Nah, ini Kemenhan itu 18,4% konfirmasinya, sementara rata-rata di kementerian itu 15,6%. Nah, kalau kita lihat dari aspek benturan kepentingan dari 6 poin pertanyaan ini, gitu ya, secara agregat, secara rata-rata, itu Kementerian Pertahanan itu relatif lebih rentan, Bung Meldi. Jadi kalau kita katakan persentasenya hampir 20% lebih. Sementara rata-rata 34 kementerian untuk tahun 2021 itu hanya 18%-an gitu. Nah, di sini kita bisa melihat nampaknya dengan hadirnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan itu belum cukup baik, belum cukup cukup optimal di dalam mendorong budaya-budaya bersih di institusi. Belum cukup signifikan dalam memberikan budaya integritas atau budaya-budaya anti korupsi, dan itu sangat berguna dalam konteks pembangunan, Bung Meldi, begitu. Jadi memang aspek pertahanan ini ada dana-dana dari alutsista, juga ada dana-dana untuk teritorial, Bung Firdaus ya. Nah, saya kira betul. Jadi dana operasional prajurit itu, peluang-peluang di teritorial ini sebenarnya bisa kita ulik lagi ya, karena kalau kadang-kadang dana untuk alutsista tuh suka dibanding-bandingkan oleh ahli-ahli senjata, berapa sih harga sebenarnya segala macam, itu udah sering diekspos di berbagai media gitu ya. Tapi dana-dana yang lain yang bersifat administratif, pembinaan ya, kesekolahan apa segala macam,
tentunya ini juga akan kita lihat sejauh mana dana-dana itu digunakan dan bagaimana apakah dana itu secara proper digunakan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat yang baru banyak muncul ke permukaan adalah terkait pengelolaan anggaran atau belanja-belanja dalam konteks belanja-belanja yang besar ya Bung Meldi ya. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu atau masih berjalan gitu ya, terkait sidang tindak pidana korupsi untuk pengadaan satelit di Kemenhan ya untuk tahun anggaran 2015 ya. Itu kalau tidak salah vonis atau tuntutan dari jaksa koneksitasnya hampir 18 tahun begitu. Nah, nilai kerugian negara cukup besar, lebih dari 400 miliar. Dan memang gitu ya, kita belum melihat artinya dari kasus ini gitu ya, belum melihat untuk belanja-belanja yang lain. Nah, belanja-belanja yang lain terkait dana operasional, dana tour of duty, dana penugasan dan segala macam, mulai dari uang uang pembinaan, uang seragam, ransum, bahkan untuk dana uang saku ya Bung Meldi ya. Ini juga menurut saya juga perlu untuk dilihat lebih lanjut gitu. Nah, kalau kita bicara komitmen, Pak Prabowo salah satu jenderal yang punya komitmen untuk kesejahteraan prajurit ya seingat saya. Kita ingat ketika dia menjadi Danjen Kopassus atau pimpinan Kopassus, katanya gitu banyak yang cerita bahwa Pak Prabowo ini kadang-kadang mengeluarkan uang dari sakunya sendiri untuk kesejahteraan prajurit Kopassus begitu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah apakah juga gitu dana-dana teritorial, dana pembinaan itu memang dialokasikan sebenarnya. Contoh misalnya untuk dana tour of duty atau dana patroli sekian liter bensin per bulan, apakah betul atau ada yang dikurangi? Kemudian uang sakunya sekian ribu per hari, apakah betul atau ada yang dikurangi? Kalau terjadi penyimpangan, siapa yang terlibat? Siapa yang memainkan ini? Saya pikir dalam konteks reformasi di tubuh baik itu institusi atau pertahanan di kita itu layak untuk dilihat lebih lanjut. Tapi sekali lagi memang kita belum melihat belum punya data yang lebih detail ya. Tapi asumsi kita dengan melihat kondisi seperti ini, luasnya Indonesia gitu ya, kepulauan, maka mau tidak mau juga dana-dana operasional, dana-dana kesejahteraan prajurit harus dilihat lebih lanjut gitu. Jadi jangan sampai juga nanti ada penyimpangan gitu ya, ada yang menyunat, ada untuk kepentingan tertentu dan segala macam. Dan di situ kita lihat sebenarnya kehadiran Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan seharusnya bisa memberikan efek yang cukup signifikan. Tapi sayangnya dari hasil survei penilaian KPK 2021 itu belum cukup banyak memberikan dampak yang dia gitu. Nah, di Departemen Pertahanan ini ada beberapa kasus-kasus ya, tapi tidak terlalu menjadi kasus yang diangkat ke atas. Jadi dibandingkan departemen-departemen lain yang kasus korupsinya itu bisa diangkat atau dibuka secara besar gitu ya. Nah, tapi di Departemen Pertahanan itu diangkat nggak dilokalisir biasanya kasus-kasusnya terhadap orang-orang tertentu segala macam. Jadi ada sebenarnya pembedaan yang cukup jelas kita lihat di Departemen Pertahanan dan departemen lainnya, Bung Firdaus. Betul. Jadi saya berapa kali bertanya dengan auditor ya, suka ketemu begitu, entah itu dalam acara resmi atau kadang-kadang diskusi, saya tanya, ini Bapak tugasnya di mana Pak? Oh ya di auditor sekian. Salah satunya apa? Ini mitranya, Kementerian Pertahanan. Pertanyaan saya sederhana, gimana Pak sekarang? Kemenhan lebih enak untuk diauditnya atau diperiksa atau diawasi gitu ya. Karena kan kita memang punya stigma gitu. Jadi maaf sekali lagi, Kementerian Pertahanan, kepolisian atau aparat penegak hukum yang notabene punya kekuasaan lebih, itu kadang-kadang ketika dalam mekanisme pengawasan baik itu internal BPKP atau eksternal BPK gitu ya, kita mengalami kesulitan tanda kutip gitu. Sehingga banyak hal-hal yang seharusnya bisa diperbaiki, banyak hal yang seharusnya bisa diungkapkan itu tidak muncul ke publik. Nah, harapan saya sih, harapan kita ya Bung Meldi, itu tidak ada lagi, semakin lebih baik ya, karena reformasi perubahan itu kan tidak hanya dalam konteks negara, civil society, tapi juga untuk aparatnya, pertahanan keamanannya begitu. Dan saya pikir kalau kita mau coba dorong lebih lanjut dalam konteks tantangan ya, jadi sebenarnya Pak Prabowo bisa menjadikan dalam sisa waktunya gitu sebelum lagi running untuk Presiden 2024 untuk memperbaiki di internal di Kementerian Pertahanan. Inspektor Irjen Kementerian Pertahanan gitu ya, kemudian membuat rencana kerja, membuat roadmap kira-kira pemberantasan korupsi atau budaya bersihnya seperti apa, agar nanti integritasnya semakin baik. Karena kalau kita lihat ya dalam sisi popularitas ya, institusi yang sekarang punya popularitas tinggi itu salah satunya Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan kalau kita bicarakan begitu. Itu lebih tinggi dibandingkan kepolisian, lebih tinggi bahkan dibandingkan KPK atau kejaksaan gitu. Artinya apa? Kepercayaan publik untuk pertahanan ini itu juga harus diimbangi dengan budaya-budaya integritas, budaya-budaya bersih, budaya-budaya kesejahteraan yang jujur, yang baik gitu. Dan saya pikir ini yang kita tunggu sebenarnya dari seorang Prabowo Subianto gitu. Selain ide-ide besarnya,
terkait pertahanan, kesejahteraan, ketahanan nasional gitu ya, kedaulatan berbangsa dan bernegara, tapi juga membangun integritas budaya anti korupsi di institusi gitu. Jadi saya pikir ini PR besar, pertanyaan besar gitu ya, agar kita bisa mengelaborasi lebih jauh kira-kira apa visi, misi, atau rencana-rencana seorang calon pemimpin ke depan dalam konteks budaya bersih, budaya anti korupsi untuk Indonesia, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus Ilyas. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.